Saya Silviandini sebagai presenter di kelompok B akan menjelaskan materi. Yang pertama yang mengenai system thinking. Pemikiran sistem dalam suatu perusahaan atau entitas membantu kita untuk cepat menemukan suatu solusi atau ketika kita mampu meluangkan waktu sistem dapat membantu kita untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Pemikiran sistem adalah tentang bagaimana menyadari bahwa ada saat di mana seseorang harus menunda apa yang dilakukannya dan berpikir. Pemikiran sistem ini adalah alat untuk membantu seseorang dalam suatu entitas memahami pola yang terjadi sehingga entitas tersebut dapat menghadapi asumsi yang mereka miliki tentang lingkungan mereka dan mulai menanganinya. Yang pertama, yaitu melihat keseluruhan gambar. Contoh sederhana dari pemikiran sistem adalah analisis tentang bagaimana orang mengelola beban kerja yang sering terjadi di semua organisasi, di mana beban kerja tiba-tiba naik. Beban kerja ini menjadi salah satu fenomena yang terkait dengan hubungan sebab akibat. Jika suatu entitas memahami mengenai hubungan tersebut, mereka dapat memikirkan solusi yang lebih bervariatif dan meningkatkan peluang untuk intervensi. Pemikiran ini akan membuat suatu entitas bekerja lebih efektif dan menyepakati bersama dengan suatu prioritas dan terus berpegang pada prioritas tersebut. Di sini sistem dapat melihat pola tersebut. Yang kedua yaitu efek samping yang tidak disengaja. Dalam suatu entitas, sering terjadi di mana solusi yang mereka pilih tanpa disadari membawa efek samping yang dapat berujung pada kebangkrutan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penting bagi suatu entitas untuk melakukan perubahan dalam berpikir daripada meningkatkan apa yang menurut mereka sudah mereka ketahui. Disinilah sistem berperan dalam perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu temukan dinamika yang mendasari. Pemikiran sistem adalah tentang mengenai pola, seperti yang disampaikan sebelumnya, baik di tempat kerja maupun kehidupan sehari-hari. Ini mewakili suatu metode yang diteliti secara ekstensif untuk menemukan dan memetakan dinamika yang menyebabkan masalah yang berulang-ulang dalam konteks entitas yang kompleks. Hal ini menjadi penting untuk menjadi sebuah gambaran tentang situasi dengan melibatkan peserta lain dengan sudut pandang yang berbeda dalam proses memperjelas pola yang mendasari. Selanjutnya yang keempat yaitu bereaksi. Bereaksi adalah refleks utama kebanyakan individu dan organisasi untuk menghadapi tantangan. Tindakan dirumuskan berdasarkan rutinitas yang ada, buku pegangan, pedoman, dan interpretasi situasi saat ini. Jika solusi tidak berhasil, solusi lain dicari dalam kerangka pikiran yang sama melalui percobaan dan kesalahan. Mengantisipasi peristiwa yang akan datang merupakan perbaikan nyata dalam reaksi, terutama jika masa depan sebanding dengan masa lalu, di mana membentuk suatu tren. Antisipasi ini sendiri merupakan kesadaran akan pola dan tren dari masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan. Namun pada kenyataannya, melihat tren tidak akan mengubah jalannya suatu peristiwa meskipun tren tersebut sudah mengakar. Oleh karena itu, belajar untuk melakukan apa yang sudah diketahui dan lebih baik adalah solusinya, dan sistem juga melihat pola ini. Beradaptasi. Pemikiran sistem membutuhkan periode refleksi. Hal ini juga mengundang seseorang untuk meluangkan waktu guna melihat sistem secara keseluruhan, tetapi yang lebih penting melihat sistem secara berbeda. Terdapat beberapa aspek yang seringkali luput dari pengalaman dan itu menjadi alasan terhadap penolakan untuk berubah. Jika kita menyadari bahwa cara lama kita tidak dapat lagi membantu kita bertahan dalam lingkungan yang berubah, kita menjadi terbuka pada beberapa yang mendasar. Adaptasi dalam arti umum menantang model mental tentang fungsi sosial dari suatu organisasi. Selanjutnya adalah pemikiran sistem yang diterapkan pada sistem sosial, mungkin berkaitan dengan hal-hal seperti yang pertama menangani kompleksitas sistem dunia maya, memahami komponen sistem yang kompleks termasuk interaksi antar komponen, mengakui bahwa model input proses output sederhana umumnya tidak mampu menggambarkan proses dan sistem ke dunia nyata. Memposisikan umpan balik dan umpan ke depan di dalam deskripsi sistem, lalu mengapresiasi pentingnya maksud dan tujuan pemahaman suatu sistem, mengetahui bahwa sistem dapat diwakilkan oleh berbagai jenis model dan pemilihan jenis model sangat bergantung pada alasan untuk menghasilkan suatu model sistem, lalu mengidentifikasikan batas sistem sedemikian rupa sehingga sistem telah diidentifikasi, lalu menghasilkan model sistem yang cukup umum untuk memungkinkan aplikasi di luar domain asli dari sistem pembelajaran. Dan terakhir, menyetujui lingkup situasi dunia nyata yang menjadi perhatian dan menyetujui tindakan untuk menghasilkan peningkatan sistem.
Perkenalkan, saya Adita Kanuri Panjaitan, NIM 1821141179. Di sini saya akan membahas mengenai sistem analisis. Banyak organisasi bergantung pada teknologi informasi dan sistem informasi dalam menjalankan bisnisnya. Sistem informasi ini seringkali sangat kompleks dan sangat mahal untuk dikembangkan. Oleh karena itu, organisme memerlukan cara untuk mengembangkan sistem semacam itu agar dapat menyadari manfaat yang diharapkan dari mereka. Sistem informasi harus mengantarkan persyaratan rencana bisnis atau strategi. Tahap awal pengembangan sistem informasi disebut dengan analisis sistem. Adapun manfaat pendekatan siklus hidup sistem yaitu yang pertama, pembagian proyek yang panjang menjadi tahap yang lebih mudah. Yang kedua, koordinasi berbagai aspek proyek dibantu oleh fakta bahwa semua aspek ini harus mencapai akhir tahap bersama-sama. Yang ketiga, ada kiriman atau produk memberikan masukan untuk keputusan tahap berikutnya. Yang keempat, ada untuk melanjutkan atau membatalkan proyek, pengeluaran yang terus-menerus dipantau. Yang kelima, pada proyek dikontrol dengan ketat. Dan yang keenam, perkiraan dan tanggal akhir cenderung lebih akurat dengan unit kerja yang lebih kecil. Saya Renata, NIM 18151 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya terdapat 4 tahap dalam analisis sistem. Yang pertama itu identifikasi data. Identifikasi data dapat terjadi dalam beberapa cara. Contohnya, ketika sebuah sistem tidak dapat menangani persyaratan bisnis, ketika terdapat persyaratan untuk menjadi lebih efisien, ketika permintaan untuk peningkatan efektivitas, ketika diperlukannya layanan pelanggan yang lebih baik, dan adanya akibat dari perubahan dalam suatu undang-undang. Setelah itu, membuat sebuah kerangka acuan. Kerangka acuan akan sering dibuat oleh sponsor proyek untuk menjadi dasar bagi studi kelayakan yang mana berkaitan dengan gambaran umum solusi yang diusulkan ke masalah tertentu. Selanjutnya akan melakukan sebuah studi kelayakan untuk mengidentifikasi pada tahap awal apakah proyek tersebut layak. Namun, studi kelayakan bukanlah penyelidikan yang mendalam. Analisis sistem akan menangani 3 bidang utama saat melakukan studi kelayakan, yaitu kelangsungan ekonomi, sosial, dan teknis proposal, dan setiap studi pun nantinya akan mengeluarkan biaya. Studi ini pada akhirnya akan membentuk suatu laporan yang merinci berbagai opsi yang tersedia serta biaya dan manfaat relatif dari setiap opsinya. Dari sini, suatu keputusan akan dapat dibuat yang kemudian dapat berlanjut pada langkah investigasi. Investigasi ini pun memiliki beberapa tahap. Yang pertama, analis menyelidiki sistem yang sedang berjalan. Analis memahami tujuan dari wawancara yang dilakukan dan paham juga akan tiap wawancaranya. Analisis melihat secara langsung fungsi sistem yang tidak terdeteksi oleh narasumber wawancara. Analis memeriksa dokumen tentang sistem, dan analis mengubah hasil investigasinya menjadi bentuk diagram agar mudah untuk dipahami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus. Perusahaan jabat tangan digital sudah beroperasi sejak tahun 2008 di Jakarta dengan menggunakan komputer dan sistem operasi Windows, dan pemilik perusahaan yaitu bernama Jonathan. Ia ingin memperbarui dan mengganti dengan komputer tablet yang sistem operasi iOS-nya setelah 12 tahun beroperasi. Menurut Jonathan, ukuran komputer tablet lebih ringan dan lebih praktis untuk dibawa kemana-mana, sehingga karyawan bisa mengerjakan pekerjaan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, iPad OS lebih mudah dalam penggunaannya, dan banyak perusahaan di Jakarta yang bekerja menggunakan sistem operasi tersebut. Jonathan memanggil kepala staf IT dan sistem analisis perusahaan untuk berkoordinasi dan membuat survei kepada karyawan agar dia mempunyai beberapa pertimbangan terhadap rencana penggantian sistem operasi komputer perusahaan. Selain itu, Jonathan juga sadar kalau dengan mengganti sistem komputer, karyawan akan memiliki reaksi yang berbeda-beda karena perusahaan cenderung mengikuti tren. Karyawan di perusahaan itu juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam menggunakan macOS karena tidak semua karyawan memahami sistem operasi tersebut.
Dan setelah survei dibuat dan didapat hasilnya, Jonathan memutuskan untuk menjalankan rencana awalnya dengan mengganti sistem komputer perusahaan dan mengadakan pelatihan terhadap seluruh karyawan dalam waktu 2 minggu yang akan datang.